Perkenalkan, nama saya Dita Cahaya Simbolon, NPM 19010100287. Di sini saya ingin menerangkan PowerPoint tentang tujuan dan fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum. A. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA. Aspek kognisi terdapat pada pernyataan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada dasarnya, mempelajari apresiasi sastra adalah mempelajari tentang bahasa. Hal ini juga terlihat dalam tujuan pembelajaran yang lebih khusus sebagai berikut. Yang pertama, siswa menguasai bermacam-macam majas, makna ungkapan, dan makna peribahasa. Yang kedua, siswa menguasai ciri-ciri pembentuk puisi, prosa, drama, kritik, dan esai. B. Tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam garis-garis besar program pendidikan. Program pembelajaran. Dalam GBPP tentang tujuan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran apresiasi sastra, aspek keterampilan dan sikap terdapat pernyataan sebagai berikut. Dalam bidang pemahaman, 1. Siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari mendengarkan. Yang kedua, siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. Yang ketiga, siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra. Dalam bidang penggunaan, 1. Siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam karangan baik prosa maupun puisi. Yang kedua, siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Tujuan pembentukan pembelajaran apresiasi sastra menurut para ahli. Menurut Rusiana menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Tujuan untuk memperoleh pengalaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sastra dan tujuan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Camber dan Gregory bahwa tujuan pembelajaran sastra adalah analisis, interpretasi, dan penilaian. Singkatnya, studi sastra adalah hermeneutik, intertekstual, partisipatif, syarat nilai, tergantung pada konteks, dan relatif tidak ada batas. Adapun yang termasuk ke dalam pengetahuan sastra adalah teori sastra, termasuk teori apresiasi sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan esai sastra. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kesenian lain yang tumbuh sejalan dengan sastra, serta pertalian sastra dengan kehidupan. D. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat secara jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Mengukur aspek tujuan yang berhubungan dengan sikap dapat dilihat dari indikator-indikator yang ditampakkan pada saat dan setelah belajar. Contohnya, 1. Siswa menyatakan menyenangi karya sastra. Kedua, siswa ikut serta dalam diskusi sastra. Ketiga, siswa mengumpulkan artikel-artikel sastra. Keempat, siswa menyatakan merasa lebih baik setelah membaca karya sastra. Yang kelima, siswa menyatakan bahwa setelah membaca sastra tertentu ia menjadi tidak boros lagi. Itulah contoh indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapai tidaknya tujuan yang berhubungan dengan sikap atau aspek penerapan. Anda dapat membuat ukuran lain yang sesuai dengan nilai yang terdapat di dalam merumuskan tujuan khusus. Anda dapat menggunakan kata kerja berikut ini: menerima, menyumbangkan, mengunjungi, berusaha, menghargai, ikut serta dengan sukarela. Contohnya, yang pertama yaitu siswa dengan sukarela mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, siswa menyumbangkan pendapat dalam diskusi sastra. Yang ketiga, siswa mengunjungi acara penyerahan anugerah sastra. Yang keempat, siswa berusaha mencari buku puisi terbitan terbaru. Yang kelima, siswa menghargai jerih payah orang lain. Yang keenam, siswa menerima pendapat orang lain. Yang terakhir yaitu fungsi pembelajaran apresiasi sastra.
Fungsi pembelajaran sastra. Ahmadi mengatakan dengan mengutip pendapat I.G. Aka Wardani, menggambarkan bahwa pembelajaran sastra berfungsi sebagai berikut. 1. Melatih keempat keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, baik dalam adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Yang ketiga, membantu mengembangkan kepribadian. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan melalui kehidupan manusia dalam fiksi. Yang keenam, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru, hingga dapat melarikan diri sejenak dari kehidupan yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.